Sebenarnya banyak desakan-desakan dari luar untuk saya lapor. Tapi buat apa kak? Dia ayahnya anak saya loh. Nanti kalau saya ditanya sama anak saya nanti soal kalau udah besar, gimana kok mama kok Ami kok penjarain Ami? Saya mau jawab apa? Konflik antara Alfat Fatir dan sang mantan istri Ratu Rizky Nabila hingga kini masih terus bergulir. Sebelumnya Alfat yang menuding Nabila terlibat prostitusi tak mengakui jika anak yang dikandung Nabila adalah anaknya. Bahkan Alfat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nadia saat Nabila sedang dalam keadaan hamil. Alfat yang telah menelantarkan Nabila dan sang anak pun menantang mantan istrinya tersebut melakukan tes DNA untuk membuktikan kebenaran tersebut. Namun belakangan Nabila mendapat bantuan dari Maya Estianti untuk melakukan tes DNA. Hal tersebut tampaknya membuat Alfat mulai goyah hingga memberikan pernyataan jika ia mengakui anak yang dilahirkan Nabila adalah anaknya meski dirinya masih ragu. Dan kini giliran Nabila yang balik menantang Alfat untuk melakukan tes DNA serta berjanji tak meminta ganti uang persalinan dan perawatan sang anak yang mencapai 75 juta rupiah jika terbukti anaknya tersebut adalah anak Alfat. Posisinya gawat janin anakku tuh. Sudah harus disesar, sudah harus dilahirkan. Anakku masuk ruang NICU karena gangguan pernapasan untuk penyesuaian segala macam lah. Aku sampai bilang sama dokternya, dok saya nggak mau tahu yang kejadian sama anak saya, tolong please. Dia cuma pengen peluk aja boleh nggak? Belum bisa ibu anaknya di NICU. Alfat DM teman saya minta foto, ya nggak bisa dikasih ke orang di ruang NICU gitu. Gimana mau kasih, bukannya pelit gitu loh. Bukannya dikasih selamat atau apa kayak gitu, anggaplah ragu dia kan bilang statementnya sekarang yang terbaru ragu ya, kemarin bilangnya nggak ngakuin, sekarang iya itu anak saya tapi masih ragu. Ya seenggak-enggaknya ada orang hamil, entah itu saya atau siapapun, kasih selamat, itu tuh pertaruhannya nyawa loh. Dan saya lahiran bukan dalam kondisi yang baik-baik aja gitu, psikis saya ditempa nggak berhenti kak, cuman saya mesti kuat gitu loh. Pokoknya intinya dia ngomongnya sudah jauh-jauh datang ke situ, tapi malah begitu. Kakak, kalau mau tes DNA, 15 menit oke lah pendaftaran DNA-nya. Nggak bisa 15 menit DNA-nya langsung jadi. Oh itu memang anaknya, kok aku yakin banget. Mantan suamiku tahu itu anak. Gitu. Jadi kalau misalnya 15 menit, itu gimana caranya kak? Dan posisinya di telepon itu aku ada rekamannya juga ya. Jadi kalau kakak mau sangkah itu, boleh nggak apa-apa gitu. Kamu mau penjarain aku juga nggak apa-apa. Statementnya lucu-lucu aja menurut aku loh kak. Pada saat telepon di rumah sakit itu dia bilang gini, emang berapa sih sini gue bayarin gitu. Mana yang bayarin malah Bunda Maya. Lalu juga yang dia bilang mau penjarain aku, ending-endingnya kakak masuk TV kan. Gitu katanya nggak mau kelihatan, tapi kakak malah katanya mau bikin press con gitu. Terus saya dipenjarainnya karena apa? Nggak sekalian semua ini media dipenjarain. Tuh banyak fotonya berseliweran di mana-mana. Kok saya yang udah istri sah, kalian menikah, bilang menghormati saya, udahlah ya udah. Misalnya kalian berbahagia aja deh udah. Hari ini udah edisi baru lagi nih kak. Fitnahnya aku drama, bayar media. Capek, tenang. Saya mau tenang, asapnya saya pengen redakan. Tapi asapnya kemarin sudah mau reda, DNA sudah mau ini, permintaan tertutup tes DNA-nya, katanya kan waktu itu bilang mau live streaming. Ada request, terus kata Bunda Maya juga nggak apa-apa, turutin aja, mendingan untuk kepentingan Nio. Aku bilang iya, gitu. Selain semuanya sama Allah, biar masalah cepat selesai, iya Bunda, aku bilang gitu. Sekarang jadi aku sekarang yang minta tes DNA. Mau alasan apa lagi? Ini udah ada yang bantu loh, orang baik loh, orang sibuk loh dia, masih mau ngurusin aku yang bukan siapa-siapa gitu. Bunda Maya luar biasa banget. Ayo besok nih, kalau sampai nggak datang juga ya sudah, serahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti secara tidak langsung Allah memberikan aku, udah Nabila udah, nggak perlu pembelaan dari siapapun, tidak perlu pembenaran dari siapapun.
karena orang juga kan pasti bisa mikir gitu. Yang DNA aja dia awalnya yang nantangin, akhirnya ngakuin, dan ya sudah. Jadi tuduhannya besok mau dituduh apa lagi terserah. Tapi aku nggak tahu aku bisa sabar sampai mana. Meski berbagai perlakuan buruk telah diterima Nabila, hingga saat ini dirinya masih tak ingin memperkarakan sang mantan suami ke ranah hukum. Nabila mengaku hanya menginginkan mantan suami dan istrinya Nadia tak lagi mengganggu dirinya lagi agar ia bisa hidup tenang bersama anaknya. Kalau dia bilang saya tidur sama laki-laki lain, udah yuk visum. Kalau dia bilang itu bukan anaknya, tapi kemarin aja kan udah kan ngakuin, udah berarti semua itu bohong. Saya yang real aja lah udah, gitu. Buktiin. Kamu yang selingkuh, kamu yang meninggal lagi, kamu yang ngelantarin, kamu yang pukul, kamu yang ini kok saya yang difitnah berkelanjutan. Hari ini saya difitnahnya Ratu Drama, baru lagi nih kemarin saya difitnahnya air susu beracun. Besok apa lagi Kak? Capek beneran. Gitu. Kenapa? Apa karena kamu tahu saya nggak bakal ngelaporin kamu? Karena kamu tahu saya nggak bakalan. Sebenarnya banyak desakan-desakan dari luar untuk saya lapor. Tapi buat apa Kak? Dia ayahnya anak saya loh. Nanti kalau saya ditanya sama anak saya nanti setelah kalau udah besar, gimana kok mama kok Ami kok penjarain Ami? Saya mau jawab apa? Kejadian itu? Sempat ada terfikirkan, sempat terucap dari mulutku pribadi, aku mau laporin dia. Tapi ketika anaknya lahir semuanya beda Kak. Prioritasku adalah membuat masa depan anakku tuh yang baik, memberikan cerita yang baik-baik aja. Aku nggak mau ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti aku nggak bisa jawab. Dia yang nyemangatin aku sih. Soalnya aku mungkin bisa gila kali. Cuman ya lihat senyumnya gitu kayak mana mirip banget lagi. Berlanjut Kalau terus. hubungan aku mungkin iya ya, tapi enggak lah Kak. Mereka kan masih punya hati. Lagian kan mereka sibuk kan kayak kakaknya pengusaha. Gitu. Masa iya sih mau ngurusin itu terus, enggak lah. Kakak kan lebih cantik, pengusaha, masih ada ibu, aku mah apa? Sepatuku aja disausin, aku yang malah nyender. Aku malah berharap, oh mungkin aku pengganggunya kali. Jadi aku istri berasa pelakor ya, tapi enggak lah. Kan dalam agama Islam juga boleh nyalain, cuman kok nggak izin gitu. Gitu sih. Makanya aku bilang, Nadia kamu udah ambil nih semuanya, udah dong. Berhenti ganggu saya. Dia yang klarifikasi, dibully sama netizen. Dia juga yang bilang saya drama, saya nggak ngapa-ngapain loh Kak. Dia yang lemparin sepatu saya pakai saus, saya juga yang dibilang drama. Ya Allah, gitu. Saya cuma bisa bilang gini semua, ya Allah, tolong udahin ini gitu. Udahlah, ini mungkin Alfat cuma titipan, anak pun titipan. Boleh nggak saya nafas dulu bentar Nadia? Tak ingin sang anak menjadi anak yang tumbuh dengan kasih sayang tak utuh dari kedua orang tuanya, Nabila dengan berbesar hati masih mengizinkan jika Alfat ingin menemui anaknya. Bahkan Nabila mengaku bersedia berbagi hari dengan mantan suaminya tersebut untuk mengurusi anaknya. Oh, aku izin. Aku izin bagi hari, tapi aku yang banyak. Dianya yang aku kan hari dia 3 hari. Gimana baiknya, harinya gimana ya nanti dirembukin bareng. Tapi tanpa drama-drama lagi ya. Sebenarnya hati aku sih nggak mau baginya, karena selama masa itu lewat untuk saya lewatin gitu loh Pak. Untuk ngebagi Nio 3 hari tuh kayak nggak ikhlas, tapi gimana pun juga kalau nggak ada dia kan gak jadi Nionya. Saya harus redam ego saya gitu, harus saya ya Nio butuh sosok dia gimana pun juga. Tapi kalau nanti diperebutkan, semoga jangan ya, semoga kita bisa jadi parent
yang baik gitu, kita bisa kasih parenting yang baik. Aku berharapnya seperti itu. Mbaknya bisa sayang sama anak saya bisa hormatin mbak dan keluarga, dan mantan suami bisa sayang sama anaknya. Kok jadi saya ngemis ya untuk disayangin anak saya? Terserah dia deh, saya nggak mau ngomong, saya takut nanti diinin lagi. Bebas aja, dia bebas aja. Kalau kakak tanya, kamu masih cinta nggak sama suami? Masih. Sampai saat ini. Suamiku dulu nggak gitu. Aku nggak mau munafik, Kak. Masih cinta, Kak, masih. Bodoh juga enggak. Cuman kecewa aja. Hinaannya air susu beracun. Gimana, Kak? Kemarin nggak ngakuin anaknya pas Bunda Maya mau bantu. Dia bilang itu anaknya tapi masih ragu, aku nggak bisa kemana-mana loh, Fat, gitu. Pakai analogi dasar aja, gimana aku bisa keluar kalau aku uang aja nggak punya. Aku ngadu ke keluarga aku pun nggak percaya. Kesini-sininya saya bukan orang baik. Saya juga mungkin nggak bisa bahagiain dia, mungkin dia bahagianya sama yang sekarang ya. Gak apa-apa, cuman boleh nggak saya bahagia sama anak saya? Boleh nggak? Boleh anggap saya musuh, tapi saya tetap ibu dari anakmu yang pernah kamu minta dulu. Oh, capek, aku udah capek, diganggu terus. Gitu, udah berbahagia aja sana, cepet punya anak. Biar nanti ada temen.